Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan yang dikasihi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Sehat-sehat semua bukan? Nah, sebelum ibadah dimulai perlu kami informasikan bahwa yang melayani firman Tuhan pada hari ini adalah Pendeta Krista Budi Andrea dari Majelis Agung GKJW Malang. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI sepanjang, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan ibadah pada hari ini, pemusik, kantoria, juga saudara-saudara para kameramen. Tuhan memberkati. Mari kita masuki dalam ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahagia rasanya hari Minggu tiba. Inilah hari yang Tuhan beri untuk kita bersekutu menghadap hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita berdiri. Bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari Minggu ini kita laksanakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Salam sejahtera beserta dengan saudara-saudara. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Terkadang atas kondisi hidup yang sedih, kita menyalahkan orang lain. Kita cenderung melupakan kebaikan Tuhan, padahal kita punya tanggung jawab atas pribadi kita. Mengatur emosi kita dengan baik, bukan hanya menyalahkan,
atau menghakimi, namun setia menjalankan tugas dan panggilan untuk melayani, mengampuni, dan mengasihi, sebagaimana Allah mengampuni dan mengasihi. Naikkan permohonanmu, naikkan doamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentunya sepanjang sepekan ini kita banyak telah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Untuk itulah mari pada kesempatan ini kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana kami harus berdoa, memohon ampun atas diri kami, namun kami tidak mengampuni orang lain. Kami malah sibuk menyalahkan dan menghakimi, seakan-akan kami yang paling benar. Padahal Engkau mengampuni kami dengan kasih-Mu. Engkau tak memandang betapa hinanya kami, namun Engkau mengangkat kami, mencintai kami, melayakkan kami. Curahkanlah rahmat-Mu sehingga kami dapat hidup di dalam terang-Mu dan memancarkan terang-Mu itu bagi sesama kami. Ajarlah kami mengampuni sebagaimana Engkau mengampuni kami. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara para kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan sabda firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama-sama lebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Engkau Allah yang telah berkenan untuk melawat kami melalui manusia Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Kami merasakan akan kekurangan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, kiranya kasih setia-Mu yang akan memberi kekuatan dan memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu, supaya kami dapat memahami sabda firman itu dan menjadikannya sebagai suluh di dalam setiap kegiatan kami hari demi hari. Bersabdalah Tuhan Yesus Kristus,
kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara para kekasih Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan kita pada saat ini kita petik dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita satu dengan yang lain itu berbeda. Sekalipun orang mengatakan ada kembar identik, tetapi tidak pernah ada yang betul-betul kembar. Hanya kelihatannya saja sama dan serupa, tapi sesungguhnya tetap saja berbeda. Itulah sebabnya pada waktu penciptaan, Tuhan menciptakan makhluk dalam berbagai macam bentuk yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Dan kita tahu manusia juga berbeda. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan. Perbedaan itu adalah peluang supaya kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak sedikit dari kita yang malah menjadikan perbedaan itu sebagai tumpuan
untuk kita saling mencari keburukan, saling mencari keterbatasan, saling mencari kesalahan. Padahal yang terjadi adalah perspektif kitalah yang terbatas, sudut pandang kitalah yang terbatas, cara kita melihat orang lain itulah yang terbatas, pikiran kitalah yang terbatas, sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk mencari kelemahan yang lain, untuk mencari keburukan yang lain. Tetapi tugas kita jika melihat keburukan yang lain adalah melengkapi dan menyempurnakan supaya baik, bukan untuk mempermalukan. Tetapi yang terjadi bukan itu. Kita mencari keunggulan, kita mencari kebaikan diri dengan cara menjelek-jelekkan yang lain yang berbeda dengan kita. Kita hanya mencari-cari kesalahan orang tanpa mau memberikan solusi, jalan keluar supaya kesalahan itu bisa diperbaiki, supaya saudara kita, sesama kita semakin sempurna, supaya kita juga dengan rendah hati mau mengakui bahwa kita juga memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, memiliki keburukan dan kekurangan. Dengan begitu, kita terbuka bagi orang lain yang akan menegur dan memperbaiki kita. Memperbaiki apa yang kurang itu bukan sesuatu yang mudah. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan proses, membutuhkan latihan. Tetapi kita kadang malas untuk melakukan latihan itu. Terkadang kita merasa prosesnya harus cepat, harus instan, sehingga kita mudah sekali masuk di dalam ketidaksabaran. Itulah yang menyebabkan kita bertengkar dengan sesama kita. Dan kalau kita sudah bertengkar, maka yang muncul adalah aku lebih unggul daripada kamu, aku lebih baik daripada kamu. Orang berebut kebenaran, orang berebut kebaikan, tetapi dalam perspektifnya sendiri, dari sudut pandangnya sendiri. Kita tidak melihat sudut pandang orang lain yang mungkin berbeda dan bisa saja menjadi lebih baik. Dan itulah saudara-saudaraku yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita ketika memasuki bait Allah, banyak imam-imam yang mempertanyakan, dengan kuasa apakah ia mengajar? Dengan kuasa apakah ia melakukan mukjizat? Dengan kuasa apakah ia melakukan semua itu? Apa inti pertanyaan itu? Inti pertanyaan itu adalah mencari kelemahan, mencari kekurangan, mencari keburukan dan kejelekan dari Yesus. Mereka tidak terima apabila ada orang yang lebih diperhatikan oleh rakyat, oleh umat, oleh karena orang itu melakukan kebaikan, oleh karena
orang itu mengungkapkan sesuatu yang baik dan berguna bagi banyak orang. Mereka tersinggung karena orang banyak lebih memperhatikan Tuhan Yesus. Maka mereka bertanya, dari manakah kuasa yang ia miliki? Tuhan Yesus juga dengan bijaksana menjawab, menurutmu dari manakah kuasa Yohanes Pembaptis? Sebab orang banyak melihat bahwa ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis yang dianggap sebagai nabi Tuhan. Artinya, secara sah Yesus itu mendapatkan kuasa dari nabi Tuhan yang tidak lain adalah wakil Tuhan, yang tidak lain adalah kuasa Tuhan yang direpresentasikan melalui Yohanes kepada Yesus. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus menunjukkan sebenarnya bahwa kuasanya itu berasal dari sorga. Dan hal itulah yang tidak mau diakui oleh para imam. Sebab kalau mengakui itu, mereka akan semakin tenggelam di hadapan Yesus. Mereka malu, mereka ingin mencari kesalahan, tetapi justru mereka sendiri yang terciduk melakukan kesalahan. Meskipun demikian, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau mempermalukan para imam itu. Maka dengan bijaksana dan rendah hati pula, dia hanya mengatakan, kalau begitu, aku pun tidak akan mengatakan dari manakah kuasa yang aku miliki. Sebuah jawaban yang tidak untuk mempermalukan orang lain, sekalipun sebenarnya sudah nyata-nyata mereka terciduk oleh kesalahan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, memang mengorek-ngorek kesalahan orang lain itu mudah sekali. Memang mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, itu mudah kita lakukan karena kita sejak awal sudah diciptakan berbeda. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar bahwa bukan itu kita berbeda. Bukan itu tujuan Tuhan Allah menciptakan kita tidak sama. Sebab Ia menghendaki kita menjadi sahabat, bukan mencari-cari kesalahan orang, tetapi menolong orang supaya mereka menjadi lebih sempurna. Dan kehadiran mereka juga menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita jangan lagi sibuk untuk mencari-cari terus kesalahan orang, supaya kita bisa menghargai orang yang memang sudah melakukan kebaikan, supaya kita bisa mengagumi karya-karya indah yang dihasilkan orang lain bagi banyak orang. Itulah makna kita diberikan kesempatan hidup dengan orang-orang, makhluk-makhluk yang berbeda. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita diadakan oleh Tuhan bukan supaya kita menjadi lebih unggul, tetapi supaya kita bersama-sama
menjadi lebih sempurna karena kita diperbaiki oleh orang lain dan kita juga memperbaiki orang lain. Dengan demikian, maka lingkungan hidup kita menjadi lingkungan yang nyaman untuk ditinggali karena tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan orang lain. Perbedaan tidak lagi kita lihat secara sumir. Perbedaan tidak lagi kita lihat secara negatif, tetapi hati kita tentram karena mampu menemukan hal-hal positif di dalam perbedaan antara kita dengan orang atau makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, mari kita bahu-membahu, kita saling mendukung untuk mencari solusi-solusi terbaik atas problematika bersama, bukan saling menyalahkan dan saling menghabisi. Dengan demikian, damai sejahtera Tuhan akan berlimpah di tengah-tengah kehidupan kita bersama saudara-saudara kita yang lain, siapapun juga mereka. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna untuk mengakui pengakuan iman yang demikian bunyi. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudara para kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekarang bersama-sama meluangkan waktu kita memberikan perhatian, kepedulian kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan kita bersama-sama mendaraskan doa Bapa kami di dalam Tuhan, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam diri Sang Kristus Yesus, pada kesempatan kali ini kembali kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas segala sabda dan firman yang telah Engkau uraikan bagi kami, yang memberikan kepada kami pemahaman-pemahaman baru supaya kami dapat lebih menerima keadaan yang mungkin saat ini masih belum menguntungkan kami. Tetapi sungguh kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami masih boleh bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Maka izinkanlah kami juga membawa saudara-saudara kami di dalam doa syafaat kali ini
supaya kami terus memberikan kepedulian kami atas saudara-saudara yang kurang beruntung dibanding dengan kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini telah terjangkit COVID-19. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka tidak putus asa, sekalipun saat ini mereka sedang menderita, dan dengan sabar telaten mau mengikuti setiap proses pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh para tenaga medis. Kami serahkan para tenaga medis itu juga ke dalam tangan-Mu, supaya mereka melayani para pasien yang terjangkit COVID-19 dengan penuh kesabaran. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang telah kehilangan saudaranya oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka kebesaran hati untuk bisa menjadi ikhlas dan rela menerima kenyataan ini sebagai sesuatu yang telah Tuhan izinkan atas mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan pada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan baik dan tetap mau bersabar di tengah-tengah situasi yang sungguh-sungguh tidak menguntungkan semua orang ini. Secara khusus kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami, warga GKI sepanjang. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai mereka, memberkati mereka, sehingga mereka tetap menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kami juga mendoakan seluruh warga jemaat di mana saja yang pada saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau juga menjamah raga mereka, supaya raga mereka Tuhan berikan kekuatan untuk dapat bertahan dalam situasi yang buruk seperti sekarang ini. Tuhan juga menjagai jiwa mereka, supaya jiwa dan batin mereka tetap bersuka cita dan penuh dengan pengharapan serta kasih, sehingga mereka tetap dapat berpikiran positif dan dapat menularkan kegembiraan kepada setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Itulah ya Tuhan yang dapat kami panjatkan bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah pandemi yang masih melanda bangsa dan dunia ini. Bapa yang Maha Kudus, semua itu kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sangat indah. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sampai waktunya kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer rekening atas nama GKI Sepanjang yang Bapak Ibu boleh baca di Warta Jemaat, ataupun melalui scan QR Code yang juga tayang pada saat kebaktian online ini. Saudaraku, marilah kita berikan persembahan kepada Tuhan
Nas yang mendasari diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagi kita yang ingin mempersiapkan bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer rekening GKI Sepanjang serta menggunakan metode scan QR code. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita mempersembahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin membawa persembahan yang telah kami berikan kepada Engkau ya Tuhan, dengan hati penuh sukacita dan sukarela. Bapa, biarlah Bapa sendiri akan mensucikan persembahan ini. Bapa juga yang akan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan oleh gereja-Mu untuk kebesaran nama-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau mau berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Berikanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan, agar persembahan ini dikelola sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah dengan ikhlas dan penuh sukacita memberikan persembahan ini. Biarlah Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan ajarlah kepada mereka bukan hanya mempersembahkan harta atau uang ini saja, tapi ajarlah kepada mereka untuk mempersembahkan tubuhnya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku.
hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Kasih Kristus yang menguatkan kita untuk saling bertolong-tolongan, saling menjaga dan menaruh perhatian sebagai sesama anak-anak Allah. Kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu sekalian, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang kasih, usai sudah kebaktian pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam kehidupan di hari-hari mendatang. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap mengikuti kegiatan gereja melalui kegiatan-kegiatan online. Bapak Ibu dapat melihat di warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.